Sudah, Mbak. Baik, ya. Jadi, semester ini saya diberi tugas untuk mengajar, psikologi sekolah ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa psikologi sekolah itu, mirip dengan psikologi pendidikan, tetapi merupakan pendalaman dari psikologi pendidikan karena sebenarnya nanti ada psikologi sekolah, psikologi anak berkebutuhan khusus dan sebagainya ya. Nah, saya mau bikin, peraturan kelas dulu ya, kelas rules terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk, perkuliahannya. Seperti biasa kita akan bertemu dalam 14 kali pertemuan, tetapi pertemuan itu sifatnya bisa synchronize ya, seperti saat ini menggunakan, video conference namanya adalah synchronize, bisa juga kita menggunakan, metode asinkron. Asinkron adalah, ketika kalian harus belajar sendiri dan materinya sudah saya berikan di, media-media yang ada. Eee, dari awal saya akan memohon maaf kepada kalian semua begitu ya, karena dari kemarin hasil evaluasi dosen saya tidak terlalu baik begitu ya, karena semester lalu saya mengajar 4 kelas ya. Saya mengajar 4 kelas, 2 kelas bakat inteligensi dan 2 kelas, seminar skripsi dan, yang seminar skripsi terus terang saya nggak kepegang begitu. Karena semester lalu itu betul-betul semester, perubahan begitu. Pertama adalah perubahan, metode kita dari luring ya, dari luring menjadi daring begitu. Kemudian, saya juga banyak merubah prosedur-prosedur yang ada di fakultas begitu yang, eee, kita rapikan kembali semua gitu, termasuk yang bermasalah ya seperti Adam begitu ya. Tiba-tiba ada keluar hal-hal yang tidak terpikirkan gitu. Jadi, banyak sekali hal yang harus saya kerjakan dan juga Eee, kita ternyata harus mempersiapkan saya juga mempersiapkan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 2020, kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar, ya. Dari beberapa, kalian tadi saya baca, Sonia juga ikut ya untuk kegiatan kampus mengajar ya, tapi sampai hari ini belum ada pengumumannya ya. Jadi, pemerintah meminta kita untuk mengikuti kurikulum yang baru atau mengikuti, desain pembelajaran yang baru, yaitu Kampus Merdeka Merdeka Belajar, di mana nanti pembelajarannya sangat berubah dari kurikulum yang, lama begitu ya, sehingga saya sedang sangat mempersiapkan itu. Sehingga kemarin terus terang, semester lalu agak tergopoh-gopoh, tidak bisa ter semua ya. Eee, Kalau teorinya multitasking itu memang manusia itu bisa multitasking, tetapi tentunya ketika kita mengerjakan satu tugas secara full, itu berbeda dengan ketika kita mengerjakan banyak tugas dalam, jangka waktu yang berbarengan, begitu ya. I feel you sekali ketika ada permasalahan dengan psikologi lintas budaya dan, eee, mungkin dari kelas psikologi lintas budaya tidak ada yang cerita sih ke saya, tetapi, kami sudah melakukan, perbaikan, kami sudah melakukan feedback dan alhamdulillah semester ini dan semester depan dan semester-semester selanjutnya, kalian tidak akan lagi, berhadapan dengan, dosen yang bermasalah seperti kemarin, begitu ya. Saya belum dengar ceritanya sih sebenarnya dari kelas lintas budaya ya. Saya hanya dengar dari kelas yang lain begitu, tetapi saya bisa merasakanlah masalah yang ada begitu dan, beberapa itu menimbulkan traumatik tersendiri pada mahasiswa. Bahkan, ada kelas yang minta saya untuk tidak lagi, bisa dengan, dosen tersebut dan alhamdulillah ini sudah selesai begitu. Jadi untuk semester-semester selanjutnya insya Allah semua akan berjalan lebih baik begitu. Nah, jadi saya bukan excuse ya, tapi disclaimer gitu di depannya. Bahwa, mungkin saya akan, kalau saya tidak bisa maksimal, saya akan mohon maaf begitu ya, tetapi saya akan usahakan untuk bisa tetap mengajar dengan optimal, terutama psikologi sekolah, which is psikologi sekolah ini adalah salah satu, expertise saya begitu ya. Saya lulus dari, Universitas Indonesia, profesinya mayornya adalah psikologi pendidikan, walaupun minornya adalah psikologi industri dan organisasi. Nah,
Terkait dengan itu, harapan saya juga mahasiswa hadir minimal 75%. Sebenarnya saya bukan orang yang, kecuali di kelas ya, kalau di online ini sebenarnya saya bukan orang yang saklek terhadap, minimal 75%. Jadi, maksud saya, kalian ini adalah orang-orang dewasa begitu ya, orang-orang dewasa yang seharusnya, memahami bahwa, belajar adalah sebuah kebutuhan dari kalian sendiri. Jadi, kalau Anda merasa bahwa Anda butuh untuk belajar, bahwa, Anda perlu untuk mempelajari suatu hal, maka akan Anda hadir, begitu ya. Anda akan mendengarkan, Anda akan, kontributif, Anda akan, proaktif dalam, perkuliahan. Tapi kalau Anda merasa, "Buat saya nggak perlu," juga nggak apa-apa juga, begitu ya. Jadi saya tidak akan memaksa atau saya tidak akan, apa ya, menghitung ini kurang dari 75% sih sebenarnya tidak, begitu. Tetapi kalau memang, sering sekali tidak masuk, ya saya tidak bisa kita kita sama-sama tahu bahwa rules-nya adalah minimal kehadiran 75%. Tapi biasanya kalau kalau kelas online, kelas synchronize biasanya saya bisa berikan kehadiran, semua bagi semua mahasiswa begitu. Karena itu tadi ya, kondisi apa namanya, pandemi ini, internet segala ini kan memang ada hal-hal yang kadang di luar, kontrol begitu ya. Eee, saya boleh cerita mungkin yudisium kemarin, tanggal yudisium itu tanggal berapa ya, tanggal 20 Februari kemarin. Saya dalam 1 minggu saya betul-betul fokus untuk mengerjakan, yudisium, untuk membuat yudisium yang baik bagi kakak kelas sekalian gitu. Kemudian tanggal 19 saya juga meminta satu, koneksi tambahan dari IndiHome selain yang ada di universitas, saya minta satu koneksi tambahan, sudah prepare dengan itu. Kemudian tanggal 19-nya hujan sangat deras, Jakarta banjir semua. Di tanggal 20-nya semua internet mati. Jadi yang seperti itu betul-betul out of our control begitu ya. Jadi, namanya namanya toleransi ini menjadi sangat penting untuk bisa diberikan. Jadi itu betul-betul out of our control. Untungnya akhirnya, kami masih pakai tethering begitu, untungnya acaranya jam 10, jam 9 akhirnya yang IndiHome nyala gitu. Jadi, keseruan-keseruan seperti itu, semakin membuat kita harus lebih banyak toleransi, walaupun tadi ya, toleransi itu tetap ada aturan, ya, toleransi itu tetap harus berdasar aturan. Beberapa mahasiswa menanyakan, "Kok nilai saya jelek padahal kan minimal C?" C itu adalah kalau mengikuti seluruh aturan. C itu adalah kalau mengumpulkan seluruh tugas, mengikuti UTS, mengikuti UAS itu dapat C. Tapi kalau nilai tugasnya memang tidak ada, terus saya mau dapat nilai dari mana, begitu. Ya, jadi itu juga berlaku pada berbagai mata kuliah yang lain ya. Jadi kehadiran minimal 75%. Nah, saya minta untuk kita semua open cam di awal ya, sebelum saya nanti menjelaskan seperti ini, kalau saya menjelaskan seperti ini boleh off off kamera. Kenapa? Supaya internet kalian juga lebih, hemat begitu. Tetapi sebelumnya ketika di awal saya minta semua untuk open cam. Kenapa? Pertama, bukannya saya ingin supaya kalian berdandan ya waktu kuliah saya, tetapi ketika kita memang prepare untuk satu kuliah, kemudian kita, mempersiapkan diri kita sudah mandi, kita menggunakan pakaian yang, tepat begitu ya, itu akan membuat diri kita juga menjadi semakin semangat ya. Tapi kalau kita dari pagi sudah tidak mandi, kemudian ya nanti juga off cam aja nggak kelihatan, itu juga akan mempengaruhi ke, mood kita sendiri, begitu. Jadi saya nanti akan selalu minta untuk di kuliah saya open cam, ya, kecuali tadi misalnya ada, kameranya tidak bisa dan sebagainya, itu juga tolong diperbaikilah kalau seperti itu, misalnya gimana caranya supaya, bisa kameranya nyala dan sebagainya ya. Jadi, kenapa saya juga tidak suka sebenarnya, seperti bicara sama tembok gitu ya, saya kepengennya itu interaksi gitu ya, interaksi, kita kita bisa, saling, menyapa. Bahkan sebenarnya seperti dulu, saya itu kepengennya kalau kita kita di awal tuh kita nyanyi gitu, tapi kalau di Zoom itu nggak bisa, kita nyanyi bareng-bareng itu apa, eee, akan tabrakan gitu ya, karena ya sudahlah kalau gitu nggak bisa nggak apa-apa. Padahal saya sangat ingin sekali gitu untuk bisa, kita sama-sama nyanyi lagu nasional, lagu daerah supaya, kecintaan kita terhadap bangsa ini menjadi semakin tinggi gitu. Kemudian ketika masuk pastikan kondisinya mute ya.
pastikan kondisinya mute tetapi siap dipanggil setiap saat gitu. Kenapa saya minta kondisinya mute, karena tadi mungkin aja, ada gangguan-gangguan suara yang kita tidak perkirakan begitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya harus berbicara pada satu event yang cukup besar gitu ya, nasional cukup besar, dan itu di hari Minggu siang ya. Hari Minggu jam 1. Ya, event-nya event besar gitu ya. Hari Minggu jam 1 saya sudah prepare itu so well gitu. Tiba-tiba tetangga depan saya motong pohon gitu. Jadi ada suara, gergaji listrik yang bukan main gitu. Jadi aduh yang seperti seperti itu memang, apa namanya, mengganggu ya. Saya nggak bisa pindah lagi gitu, karena saya sudah di sini saya nggak bisa pindah ke kamar atau kemana yang saya tidak persiapkan. Kalau saya pindah ke kamar saya mesti persiapkan setup, eee, yang lainnya begitu. Akhirnya ya begitulah, saya mohon maaf karena ada suara-suara gangguan. Nah, kemudian ini hal yang saya minta ya, gadget literate ya, gadget literate. Ini, apa, salah satu kompetensi yang, sekarang semua membutuhkan ya. Kita semua dihadapkan pada kondisi kita harus berhadapan dengan gadget. So, please be gadget literate. Gimana sih, Mbak, maksudnya gadget literate? Ya ngerti bagaimana caranya nge-mute, ngerti bagaimana caranya mengganti choose backdrop, ngerti bagaimana cara harus breaking room, ngerti bagaimana cara harus jadi host dan sebagainya. Ngerti bagaimana cara bikin PowerPoint yang, menyenangkan, yang itu tuh kita harus gadget literate ya. Sebagian besar dari, skripsi ya, saya kalau konten gitu, sudahlah saya serahkan pada dosennya lah kalau konten. Tapi begitu banyak ternyata mahasiswa yang bahkan nggak tahu bagaimana membuat hanging indent di Word, tidak tahu bagaimana membuat subscribe ya, apa, subtitle subscript itu Word ya. Nggak tahu tuh bagaimana kalau hipotesa A ya, HA1 itu harus di bawahnya, bikinnya gimana sih, nggak ngerti. Nggak tahu bagaimana membuat tab yang lurus, itu buat saya sangat mengganggu ya. Jadi please, gadget literate mumpung kalian juga sedang online ya, kalau perlu cari, apa, tingkatkan kapasitas kalian untuk, belajar Excel, belajar Word ya, belajar bikin PowerPoint ya. Sekarang itu, apa saja bisa kok kita pakai sekarang ya. Saya mau bikin mind map, saya pakai, aplikasi Cenggage misalnya, saya pakai Google, saya pakai ini, pakai itu tuh sekarang sangat bisa dan ada di mana-mana ya. Jadi saya mau mahasiswa saya lebih canggih daripada kami-kami ini para dosennya ya. Kemudian please good communication ya. Misalnya ketika kalian tidak bisa, tolong disampaikan dengan baik kepada dosen ya, tidak saja kepada saya, tetapi kepada dosen-dosen yang lain tolong juga disampaikan. Misalnya, oh ya, Nafida mati lampu, oke. Apa, disampaikan misalnya, "Ini tadi seperti ini ya, mohon maaf saya tidak bisa." Pamit saat meninggalkan kelas. Kalau saya sih nggak baper ya, kalau saya sih biasa aja gitu. Misalnya, "Kok tiba-tiba dia leave?" Gitu. Ya, sangat mungkin internetnya mati lah atau apalah ya. Tapi ada loh dosen-dosen yang baper, ya. "Kok tiba-tiba dia pergi? Kemana?" Begitu. Itu ada dosen-dosen yang baper. Jadi tolong pamit kalau mau meninggalkan, "Mohon maaf saya mau ke toilet," dan sebagainya ya. Dan siap dipanggil setiap saat, begitu. Nah, ini adalah kelas rules dari saya, ya. Saya akan menyampaikan, apa namanya, perkuliahan kita, baik di Google Classroom maupun di grup WhatsApp, ya. Silakan mungkin ada yang mau menambahkan, class rules-nya, eee, apa, peraturan kelas kita atau kontrak belajar kita, ada yang mau menambahkan? Atau semua setuju dengan ini? Setuju, Bu. Setuju ya? Oke. Kita bisa pahami sama-sama ya, saya itu punya, eee, ya ini aja. Oke. Nah, kalau sudah setuju kita akan masuk ke pembelajarannya ya. Kalau kita semua sudah setuju dengan ini, kita akan masuk ke pembelajaran mengenai psikologi sekolah ya. Psikologi sekolah itu belajar apa sih gitu ya. Belajar apa psikologi sekolah? Nanti yang pertama kita akan belajar tentang ruang lingkup ya.
Ruang lingkupnya apa sih psikologi sekolah, peran psikologi sekolah ya, kemudian ekologi sekolah ya, suasana sekolah, ekologi sekolah, interaksi anak, sekolah dan orang tua, pendidikan, anak usia dini, kurikulum untuk anak usia dini, bimbingan konseling di sekolah dasar, bimbingan konseling sekolah lanjutan, dan bimbingan konseling di sekolah, pendidikan tinggi, dasar penanganan, kesulitan belajar, konseling individual dan kelompok, bimbingan vokasional, dan pendidikan alternatif atau homeschooling. Nah, kalau kita bandingkan dengan, psikologi pendidikan, maka psikologi pendidikan kemarin itu lebih melihat, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Sementara fokus dari psikologi sekolah adalah siswa di dalam satu sekolah dan interaksinya dengan, sekolah sebagai sistem, ya. Nah, salah satu yang juga nanti kita akan belajar mendalam adalah bimbingan dan konseling, baik itu di sekolah mulai dari pendidikan, anak usia dini, kemudian bimbingan konseling di, sekolah dasar, pembimbingan konseling sekolah lanjutan, serta bimbingan dan konseling sekolah di pendidikan tinggi. Kenapa ini menjadi, fokus dari kita adalah karena salah satu kompetensi utama dari kalian, sarjana psikologi adalah bisa memberikan konseling, ya, bisa memberikan konseling. Konseling di bidang klinis itu relatif harus dilakukan oleh psikolog. Sementara konseling di bidang pendidikan tidak harus oleh psikolog, ya. Jadi sarjana, psikologi dapat melakukan konseling di, sekolah. Nah, Fakultas Psikologis, Pancasila sendiri, kita sendiri, Universitas Pancasila itu sudah memiliki LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, di lembaga sertifikasi profesi itu ada 2 skema. Skema yang pertama adalah asistensi psikolog, ya. Skema yang kedua adalah konseling peserta didik, begitu. Nah, apa sih sertifikasi ini? Sertifikasi ini adalah sertifikasi profesi, di mana kalian kalau ikut, apa namanya, sertifikasi ini, kalian akan mendapat sertifikasi BNSP. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Nah, istilahnya, sekarang itu selalu di pekerjaan kalian punya ijazah dan selalu ditanyakan sertifikasinya apa. Nah, di kita di Universitas Pancasila Fakultas Psikologi kita sudah punya LSP, tadi 2 skema, yaitu asisten psikolog, satunya lagi adalah, konseling peserta didik. Nah, konseling peserta didik ini banyak sekali yang harus dipelajari dari mata kuliah psikologi sekolah untuk bisa lulus, tes, untuk bisa lulus sertifikasi, sertifikasi konseling peserta didik. Di Fakultas Psikologi sendiri ketika kita, melakukan program ini sekarang sudah ada 3 orang yang sudah memiliki sertifikasi ya dari seluruh mahasiswa. Itu ada 3 karena kemarin kita, cobakan begitu ya, kita coba di BNSP, itu, angkatan di atasnya kalian berarti ya, siapa tuh namanya, Ratu, kemudian Widya Arta, satu lagi siapa tuh, Meisya, siapa sih saya lupa namanya, Meisya ya? Saya lupa. 3 orang ini sudah mendapat sertifikasi BNSP. Nah, kalau kalian memang mau mengambil, ini bisa mulai dari semester 7 atau semester 8 boleh ngambil. Nah, dasar-dasarnya apa sih yang akan diteskan atau akan sertifikasikan adalah hal-hal yang akan kita pelajari di psikologi sekolah ini, ya. Di sini, ini yang saya tulis adalah 1 sampai dengan 12 adalah topik-topik. Dia bukan, eee, waktu pembelajaran ya, karena waktu pembelajaran nanti kita ada 14 kali pertemuan, tetapi di sini ada 12 topik. Jadi, nanti akan ada satu topik yang kita bahas, 2 kali atau kita akan ada tugas, terkait 1 kali pertemuan, begitu. Jadi inilah yang kita pelajari sebenarnya di, psikologi sekolah ya. Nah, kemudian pasti bertanya kira-kira, penghitungan nilainya seperti apa, nanti akan ada beberapa tugas, bukan beberapa, akan ada banyak tugas yang akan dikerjakan ya, terkait dengan psikologi sekolah.
tugasnya komposisinya adalah 30% dalam keseluruhan nilai akhir, kemudian ada harusnya ujian tengah semester 35% dan ujian akhir semester 35%. Ini adalah, penilaiannya ya. Eee Nah, buku referensi. Buku referensinya cukup banyak ya, tapi yang paling banyak digunakan atau yang paling banyak, menjadi referensi saya yang pertama itu Burns ya. Bukunya Burns itu Child, Family, School, and Community. Ini sebenarnya mungkin juga sudah pernah dipakai waktu kuliah, di psikologi pendidikan juga ada, kemudian perkembangan juga, dipakai ya. Ini rasanya, juga ada di, e-book-nya juga sudah ada. Nah, mungkin juga saya bisa sampaikan di sini, kami, sekarang ini sedang sedang, eee, akan menjalin atau sebenarnya sudah sih, tinggal deal-nya aja, tinggal bayar-bayarnya saja, untuk kita semua nanti Sivitas Akademika bisa mengakses, yang namanya ProQuest ya. Saya sebagai wakil dekan memahami betul bahwa seringkali dosen itu juga memberikan tugas, tetapi tidak diberikan sumber rujukan yang bisa diakses ya. Kami sangat menyadari itu, tetapi ternyata memang melanggan, sumber belajar online itu harganya tidak murah begitu ya. Harganya tidak murah, makanya semester kemarin saya kejar, saya usahakan untuk bisa. Insya Allah di Maret ini nanti seluruh Sivitas Akademika bisa menikmati, menggunakan ProQuest. Di ProQuest itu nanti ada jurnal, yang bisa di-download ya, jadi tidak seperti yang kalau kita lihat kadang kita cuma lihat abstraknya, begitu kita mau download harus bayar gitu ya. Nanti semua sudah kita fasilitasi, di situ ada e-book, di situ juga ada jurnal, ada articles dan sebagainya. Tapi karena memang, harganya cukup mahal, begitu kita hanya baru bisa berlangganan satu ya, yaitu ProQuest gitu. Karena, sebenarnya saya juga inginnya satu lagi yaitu APA, tapi harganya APA itu luar biasa harganya. Harganya $30.000. Jadi saya, waduh ini mah kita nggak mungkin afford untuk itu. Jadi nanti kita bisa berikan akses untuk ke ProQuest. Saya harap itu nanti bisa membantu seluruh kegiatan pembelajaran ya. Kemudian ada bukunya, Merrill ya, ini juga ada di e-book ya. Nanti saya coba carikan ya kalau ada linknya, nanti saya bisa upload juga di Google Classroom. Saya belum sempat untuk, mencari karena saya punyanya adalah yang buku hard ya. Ini, School Psychology for the 21st Century, dari Guilford ya. Kalau yang ini tidak ada, online-nya, buku bimbingan dan konseling dalam berbagai latar kehidupan, tetapi kalian bisa mencari, atau bisa merujuk kepada buku-buku bimbingan dan konseling yang lain. Kemudian ada bukunya ibu guru saya, Ibu Sukaji, Ibu Sutarlina Sukaji, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Sekolah, yang dibuat oleh UI ya, ini juga tidak ada, online-nya, tetapi tadi, Anda bisa melihat, referensi-referensi psikologi, buku-buku psikologi sekolah yang lain ya. Yang ada Woody juga tahun 92, itu School Psychology, Developmental and Social System Approach ya. Jadi inilah buku-buku referensi yang, akan kita gunakan. Yang Merrill, Ruth, dan Gretchen ini ada buku e-book-nya ya, nanti akan saya carikan, saya download-kan untuk bisa gunakan oleh kalian juga. Ini tentang buku referensi ya. Nanti kalau kami sudah, langganan ProQuest ya, kita sudah langganan ProQuest, semua nanti akan mendapat username dan ID ya, username dan ID. Memang, dia unlimited, jadi dia bisa dipakai oleh semua orang ya. Jadi, insya Allah, dalam Maret ini bisa terselesaikan, kita punya langganan, ProQuest yang, cukup bagus begitu. Tapi tentunya dalam bahasa Inggris ya, tentunya dalam bahasa Inggris. Jadi, tolong ditingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya ya. Kalian tuh semester berapa sih? 7 ya? Semester berapa? 6? 6 ya? Oh, oke, 6. 6 itu sudah sebentar lagi selesai loh ya, gitu.
ya. Salah satu juga yang, menjadi, apa, persyaratan untuk sidang skripsi nantinya adalah, LIA, sertifikat LIA Elementary 4, saya nggak tahu sebagian besar dari kalian ikut atau tidak. Kalau tidak LIA Elementary 4 ada TOEFL, skor TOEFL ya, nilai EPT, apa, English Proficiency Test dengan minimal 420 ya. 420 itu sudah rendah loh, kalau yang lain-lain tuh 450 ya. Kalian diminta untuk bisa EPT-nya minimal 420. Karena itu kalau belum bisa, mulai dari sekarang belajarnya. Ya, jangan, sudah mau ujian, buru-buru, baru, apa, cari tes, apa, berusaha untuk bisa, 420. Susah kalau seperti itu, harus dimulai dari sekarang belajarnya ya. Saya sendiri pun, dengan kapasitas saya yang sudah umur segini, saya baca baca jurnal, itu sudah biasa. Saya biasanya kalau tidak pandemi hampir setiap tahun saya ke luar negeri. Begitu saya mau tes, saya tidak tes TOEFL sih, karena TOEFL saya sudah cukup tinggi. Saya coba IELTS ya, international apa ya, IELTS itu ya, lupa saya kepanjangannya. Itu saya juga ikut les selama 3 bulan, ya. Kebetulan dapat beasiswa sih di Euro Management, tetapi saya ikut les 3 bulan, 1 minggu 2 kali di Cikini sana. Kenapa? Karena saya pengen nilai saya bagus, begitu. Jadi, kalian juga tingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya ya, jangan sampai, apa, tertinggal dari yang lain karena tadi, jurnal-jurnal, kemudian ya jurnal yang kami langgan dari Propos dan itu isinya adalah bahasa Inggris semua, ya. Jadi tidak ada nanti alasan, "Saya nggak bisa baca bahasa Inggris, Mbak." Nggak ada alasan lagi itu, semua harus, bisa, ya. Nah, eee, ini tadi adalah buku-buku referensinya, ya, oke rasanya cuman itu ya. Ini tentang perkuliahan ya, jadi kita belajar apa ya, RPS yang Anda bisa baca RPS-nya di, Google Classroom sudah saya berikan, kemudian ini penilaiannya akan seperti apa ya, kemudian ini buku referensinya. Jadi itu yang terkait dengan perkuliahan yang cukup penting ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin tentang, perkuliahannya? Perkuliahannya nanti seperti tadi saya sampaikan mungkin, akan ada yang synchronize dan akan ada yang asynchronized begitu ya, tidak selalu kita tatap muka, tetapi, saya usahakan atau kita nanti atur mana yang synchronize dan mana yang asynchronized. Kemudian, nah ini sebenarnya peran psikologi itu dalam dalam, apa, pendidikan itu cukup banyak ya. Tentunya kalian juga sudah belajar di psikologi pendidikan yang kemarin. Ada 3 hal ya dari, psikologi pendidikan yang, apa, berperan ya yang diperlukan dalam masyarakat. Yang pertama adalah ahli psikologi sekolah ya, atau psikolog sekolah. Ini bukan psikologi sekolah, tetapi psikolog sekolah. Ini gimana sih kok nggak bisa escape? Psikolog sekolah ya, maaf saya salah ini. Nah. Orang sering bertanya-tanya ya, eee, bedanya psikologi sekolah dengan guru BK, psikolog sekolah dengan guru BK apa? Boleh ada yang mau bantu jawab saya? Kira-kira apa sih bedanya psikolog sekolah dengan, guru BK? Ada yang mau bantu saya jawab? Tahu ya guru BK ya? Apa beda psikolog sekolah dengan guru BK? Ada yang menjawab? Jihan mungkin Jihan? Jihan Ulaya? Ya Jihan? Halo? Mbak, saya mau coba jawab. Boleh, Yunika, silakan Yunika. Kalau kalau menurut saya
psikolog sekolah itu lebih ke gimana gimana ngerancang atau ngebuat si sistem dalam sekolahnya, seperti misalnya akademik, terus sistem-sistem yang bakal diberlakuin di sekolah tersebut. Tapi kalau misalkan guru BK tuh lebih concern ke muridnya, jadi kayak misalkan biasanya kan ada murid-murid yang bermasalah atau akademisnya tinggi, nanti dia mau ke perguruan tinggi yang kayak gimana, atau misalkan yang akademisnya rendah. Jadi kayak gitu, Mbak, kalau menurut saya. Oke, bagus Yunika. Ada yang lain Yunika, itu aja? Udah, Mbak, itu aja. Oke, jadi kalau menurut Yunika, kalau kalau BK itu hanya concern kepada siswa ya. Jadi ruang lingkupnya hanya pada ruang lingkup siswa. Sementara kalau psikolog sekolah itu melihat sekolah sebagai sistem, begitu ya, mulai dari sekolahnya sendiri, kurikulumnya dan sebagainya. Oke, kalau ada satu lagi mungkin yang lain yang mau kasih pendapat, silakan. Apa beda psikolog sekolah dengan guru BK? Silakan. Siapa yang mau share? Mbak, saya mau coba jawab dong, Mbak. Boleh, Alvin. Silakan. Mungkin basis pendidikannya kali ya, Mbak. Mungkin kalau guru BK itu lebih dari SPD kan ya, Mbak. Sedangkan kalau psikolog sekolah kan harus udah jadi psikolog bukan jadi, Mbak. Ya. Terus apa bedanya? Di prakteknya gitu ya, Mbak. Kalau latar belakang pendidikannya beda, pada prakteknya apa yang berbeda, Alvin? Fokusnya sih, Mbak, berarti. Kalau mungkin ya seperti, jadi hampir sama kayak yang unik ini berarti ya. Jadi ketika yang SPD itu mungkin dia lebih berfokus sama pendidikannya sendiri gitu ya, Mbak. Nggak fokus sama si individu dari anaknya ini. Sedangkan kalau psikolog itu harusnya mungkin lebih fokus sama individunya ini sendiri, lebih fokus ke well-being-nya juga, bukan cuma ke pendidikannya aja gitu, Mbak. Oke, jadi secara keseluruhan ya, anak ini secara keseluruhan gitu ya. Oke, baik, bagus dua-duanya jawabannya. Jadi kalau memang kalau dari segi pendidikan jelas beda ya. Psikolog sekolah sudah pasti dia adalah seorang sarjana psikologi yang kemudian mengambil profesi psikolog sekolah. Tetapi tidak selalu ya yang ada di sekolah itu harus psikolog sekolah. Ya, bisa saja dia ini ahli psikologi sekolah. Misalnya kalian S1 yang kemudian mempelajari secara lebih mendalam atau memiliki minat yang sangat tinggi dengan bidang sekolah ya, siswa, dan kemudian meningkatkan kemampuan di bidang psikologi sekolah. Itu bisa. Tapi kalau kita sudah bilang psikolog sekolah, dia pasti psikolog ya. Pasti punya kemampuan-kemampuan psikolog. Sementara guru BK tadi betul yang disampaikan Yunik, biasanya guru BK itu hanya fokus pada individu. Tetapi banyak juga guru BK yang berasal dari sarjana psikologi. Gitu ya. Banyak mahasiswa kita itu namanya sebenarnya ahli psikologi sekolah sebenarnya ya. Banyak dari kita mahasiswa kita, saya bertemu di beberapa sekolah ya, itu mahasiswa kita sarjana psikologi yang ketika menangani siswa itu menjadi lebih kaya daripada guru BK saja, karena dia lebih memahami siswa dalam konteks sekolah. Dia lebih memahami siswa dalam konteks tadi, Alvin bilang, siswa sebagai human being gitu. Jadi lebih memahami konsep-konsep teori perkembangan, lebih memahami konsep kepribadian yang jauh lebih dalam daripada guru BK. Ya, jadi bukan berarti saya mau menganjurkan bahwa apa lahan lahan guru BK itu juga bisa loh kalian pakai begitu ya. Tetapi ternyata dalam implementasinya ahli psikologi sekolah ini punya peran yang cukup besar di sekolah untuk mengembangkan berbagai hal, tidak saja siswa sebagai individu tetapi juga sekolah sebagai sistem ya. Tapi kalau dia sudah menjadi psikolog sekolah, maka pasti level kewenangannya menjadi berbeda. Nah,
ada juga yang sering kita dengar dengan nama ahli psikologi pendidikan, ya. Nah, kalau memang, judulnya adalah psikolog pendidikan, dia memang lebih berkutat pada pengajaran, penelitian, pengukuran, pengembangan tes prestasi, ya, yang tidak langsung terkait dengan intervensi anak di sekolah, ya. Tidak langsung terkait dengan, penanganan terhadap anak secara langsung, tetapi lebih kepada tadi, pengajaran ya, bagaimana membuat pengajaran yang lebih efektif, bagaimana membuat penelitian-penelitian mengenai, hal pendidikan, bagaimana Nah, mengukur absen ya, dulu. assessment dan sebagainya ya, dan pengembangan tes prestasi. Nah, ini adalah ahli psikologi pendidikan. Ini misalnya, saya beberapa kali saya diminta untuk memberi soal. Ya, tiba-tiba saya diminta untuk, "Tolong Ibu bikinkan 3 soal," gitu ya. 3 soal untuk MKW, untuk, kewarganegaraan, kelas berapa, 3 soal untuk apa, begitu. Saya tidak tahu akhirnya soal saya dipakai atau tidak dan sebagainya, itu biasanya disebutnya blind case gitu ya. Mereka kumpulkan, tes-tes seperti itu. Itu biasanya kegiatan dari ahli psikologi pendidikan. Sementara ahli psikologi sekolah itu lebih, implementatif di sekolah. Ada juga yang namanya ahli psikologi masyarakat. Apa itu ahli psikologi masyarakat nanti akan saya jelaskan di, bawah ya, akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, peran, psikolog sekolah ya, apa saja sih peran psikolog sekolah di sekolah itu, ada, 5 hal yang akan kita bahas, yaitu tingkat pelayanan, kegiatan profesional, klien langsungnya siapa, tingkat program pendidikan, dan kekhasan atau lingkungan masyarakat sekolah. Nah, tingkat pelayanan, yang pertama kalau kita psikolog sekolah, itu bisa melaksanakan tes ya, untuk mengidentifikasi dan menggolongkan anak yang memerlukan pendidikan khusus, menyajikan laporan dan interpretasi hasil tes. Ini adalah kalau kita psikolog sekolah, ya. Kalau belum psikolog sekolah, kalian sudah belajar metode pengukuran bakat inteligensi ya, ada, tes-tes tertentu yang boleh diampu oleh atau boleh diambil oleh, sarjana psikologi. Ada juga tes yang tidak boleh ya, yang kemarin sudah belajar tentunya tes individual tidak bisa diambil, tapi tes, klasikal ada beberapa tes yang masih bisa terutama dalam hal instruksi. Sementara untuk interpretasi harus dilakukan interpretasi oleh psikolog ya. Kemudian psikoedukasi. Nah, psikoedukasi ini sebenarnya bisa dilakukan ya oleh sarjana psikologi. Menerima referral, pengukuran dengan berbagai tes, mengungkapkan informasi lingkungan sekitar anak termasuk keluarga dan sebagainya, rekomendasi yang spesifik untuk tindak lanjut, konseling pada kasus-kasus tertentu. Nah, nanti ini akan kita coba ya, nanti dalam kuliah psikologi sekolah, kalian nanti akan dapat beberapa kasus gitu ya. Kemudian kalian akan diminta untuk mencoba membuat intervensinya. Ya, kita sudah siapkan itu di psikologi sekolah. Kemudian peran, dalam kelompok kelas dan masalah yang berkaitan dengan kelas itu juga bisa dilakukan. Intervensi makin berorientasi pendidikan, melibatkan siswa, orang tua, dan guru. Jadi, psikolog sekolah juga bisa berperan langsung di dalam kelas, kelompok kelas ya. Ketika dia, ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kelas ya, kemudian melakukan intervensi pendidikan, melibatkan siswa, orang tua, dan guru, serta tindakan yang menyangkut prosedur atau kebijakan sekolah ya. Eee Kalau kita baru ingat, beberapa, bulan ini ya, terkait dengan SKB 3 Menteri mengenai penggunaan, hijab, penggunaan kerudung. Ternyata ada sekolah-sekolah yang, me meminta, meminta siswanya yang non muslim untuk menggunakan, eee, jilbab, gitu. Nah, mungkin kalau kita berada pada level kebijakan, kita berada pada level, pemangku kepentingan yang, sifatnya publik begitu ya, rasanya, ini bukan masalah yang terlalu besar begitu. Tetapi bayangkan kalau Anda menjadi siswa, Anda siswa non-muslim, kemudian Anda diminta untuk, pakai kerudung, di mana sebenarnya Anda tidak suka, tapi teman-teman Anda atau sekolah Anda meminta, apa yang dirasakan? Ya, secara psikologis apa yang terjadi? Mungkin saja ada rasa pemberontakan, ada rasa tidak nyaman, ada rasa helpless ya, ketika dia tidak bisa memperjuangkan haknya, secara,
ekspresif begitu, dia harus mengikuti. Nah itu bayangin anak-anak yang seperti itu tuh rasanya seperti apa gitu. Nah itu yang harus kita lihat dari sisi, psikolog sekolah gitu ya. Dari sisi psikolog sekolah kita akan memandang apa yang dirasakan siswa, apa yang eee keluhkan oleh siswa. Sama seperti contohnya seperti sekarang begitu ya, seperti kondisi, pandemi ini gitu. Dosen dosennya minta kita, selalu ketemu, synchronize, kemudian, open camp. Padahal di rumah kita tidak ada tempat yang bisa layak menurut kita untuk open camp, gitu, ya. Itu buat anak-anak tertentu, buat mahasiswa tertentu, itu rasanya sangat tidak nyaman. Ya kan, aduh nggak enak banget, aku malu kalau teman-teman aku melihat aku begini dan sebagainya. Itu kebijakan. Nah, itu yang harus harus dipandang, harus dilihat oleh, psikolog pendidikan. Apakah, satu kebijakan itu membuat anak merasa, tertekan dan sebagainya sehingga berpengaruh kepada, eee, apa, prestasi akademiknya. Nah, ini harus kita lihat ya. Dulu kurikulum 2013 juga seperti itu ya. Kita biasa di kurikulum sebelumnya mungkin kalian mengalami ya kurikulum 2013 ya. Kurikulum sebelumnya itu adalah kurikulum yang sangat, nyaman gitu mungkin ya, KTSP itu ya mengerjakan, di sekolah, kemudian pulang. Begitu kurikulum 2013 itu, sebenarnya prosedurnya atau sebenarnya pandangannya adalah student centered learning, di mana siswa lebih banyak, melakukan kegiatan-kegiatan. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua terbebani, harus beli, ta tanaman begitu ya, harus beli tumbuh-tumbuhan, kemudian anaknya menceritakan ini apa ini apa ini apa, kemudian, memasak bersama dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya lebih sebenarnya itu yang lebih dibutuhkan oleh siswa begitu, daripada hanya duduk di kelas membaca materi, itu yang lebih dibutuhkan adalah experiential learning. Tetapi ketika experiential learning ini terjadi, orang tua banyak yang keberatan gitu. Sekarang juga begitu kan ya. Kondisi pandemi ini anaknya disuruh bikin ini itu begitu ya, yang akhirnya bukan merepotkan anaknya, bukan membuat anaknya belajar, tapi merepotkan orang tua. Nah, ini yang harus kita yang bisa dilayani oleh, psikolog sekolah. Hal-hal ini yang bisa pecahkan begitu, yang bisa diberikan solusi oleh psikolog sekolah, ya. Ini tingkat-tingkat layanannya mulai dari pelaksanaan tes, psikoedukasi, kemudian, intervensi ke dalam kelas maupun tindakan yang menyangkut prosedur atau kebijakan dari sekolah. Nah, di sini ada tadi, kalau yang pertama tadi adalah tingkat layanan ya, ini tingkat pelayanan, yang kedua adalah, kegiatan profesional. Kegiatan profesional apa sih yang dilakukan oleh psikolog sekolah? Yang pertama adalah penegakan diagnosis ya, menegakkan diagnosis ketika anak atau ketika siswa kemudian mengalami, permasalahan. Misalnya, kesulitan belajar, masalah-masalah, individual ya, masalah-masalah, ya kesulitan belajar, motivasi belajar yang banyak ya, dengan menggunakan metode, tes, observasi, wawancara, 3 metode ini. Kemudian melakukan intervensi, ya, rekomendasi-rekomendasi tindakan yang harus dilakukan. Ini bisa dilakukan oleh psikolog sekolah, melakukan intervensi terhadap suatu masalah, ya. Kemudian konsultasi pendidikan, konseling ya, saran pemecahan masalah dan pengembangan terhadap satu, anak gitu. Misalnya, eee, konsultasi tentang, penjurusan ya, konsultasi tentang hal-hal yang harus dilakukan pemecahan masalah terhadap satu anak tertentu, begitu. Biasanya di satu sekolah itu, anak-anak yang outlier ya, yang, eee, ya outlier itu di luar kebiasaan itu pasti ada gitu ya, atau kita sering bilang kayak anak nakal gitu ya, anak-anak ya gitulah, itu pasti ada gitu ya. Nah, ini yang mungkin bisa kita berikan konsultasi pendidikan ya. Orang tua juga bisa, melakukan konsultasi pendidikan kepada guru, kepada, psikolog sekolah ya. Dan evaluasi, dan pelacakan kembali hasil penanganan. Ada kalanya, penanganan yang dilakukan itu,
tidak cukup efektif. Misalnya ketika anak kemudian diberikan, hukuman atau diberikan, punishment ya, diberikan intervensi tertentu, kemudian dia harus melihat apakah, punishment itu kemudian berefek atau tidak kepada, anak anak tersebut, begitu. Jadi ini bisa dilakukan. 4 hal ini adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh seorang psikolog sekolah di sekolah, ya. Eee Nah, kliennya siapa saja sih psikolog sekolah ini? Kliennya yang pertama adalah siswa secara individual. Jadi, psikolog sekolah itu bisa memberikan pelayanan kepada siswa secara individual, ya. Bisa juga kelompok siswa, ya. Seringkali apalagi di siswa sekolah lanjutan ya, yang bermasalah itu satu kelompok, ya. Satu geng gitu ya, satu, permainan gitu ya, satu geng, cowok-cowok nih ngerokok semua. Nah, itu kelompok, kelompok siswa. Bisa juga siswa secara individual, bisa kelompok siswa, bisa kelas ya. Saya ingat zaman saya SMA tuh ada satu kelas gitu ya, yang oleh semua guru dimusuhin kelas itu. Jadi satu kelas ini begitu kompak membuat guru-guru tidak suka semua sama kelasnya. Ya, tentu kalian pernah lah mengalami hal-hal seperti itu ya. Gurunya marah dengan kelas tertentu atau dibanding-bandingkan. Ya, waktu waktu anak saya masuk di satu sekolah terus gurunya bilang, "Aduh, saya kena, kelas 7 sekian," gitu. Dari dulu anak-anak jus sekian tuh anak-anaknya bandel-bandel. Aduh, kok saya harus jadi ketua, wali kelasnya sih. Nah, jadi seringkali juga, psikolog harus menghandle satu kelas secara kelompok, begitu. Karena kelas itu punya karakteristik tertentu, ya. Bisa juga guru secara individual, ya. Jadi ketika psikolog sekolah itu ada di sekolah, yang menjadi kliennya tidak hanya siswa, tetapi juga guru. Dan seringkali itu juga ternyata problem si sekolah yang membuat juga guru, ya. Tidak sedikit kasus-kasus di sekolah, di mana malah guru itu yang menjadi problems, ya. Nanti akan saya, tayangkan satu video dari Finland ya, dari sistem pembelajaran Finlandia, di mana akhirnya, pendidikan di Finlandia itu menjadi pendidikan paling bagus di dunia, ya. Karena guru SD itu minimal master, guru SD itu minimal S2. Guru SD. Jadi postgraduate, tidak saja undergraduate ya. Undergraduate itu S1. Sementara kita di Indonesia ya, guru itu belum semua punya, eee, gelar ya. Tidak semua guru itu S1 loh. Kalau kita di Jakarta, di Jawa masih bisa. Tapi begitu itu guru di sekolah di daerah-daerah 3T, terdepan, tertua, terluar, tertinggal, itu sulit sekali mendapatkan guru-guru S1 ya. Jadi guru-guru ini juga manusia, jadi dia juga punya masalah sehingga, sangat mungkin, perlu penanganan psikologis ya. Kemudian kelompok guru ya, tidak saja satu guru tetapi kelompok guru ya. Saya, yakin gitu kalian juga punyalah di benak kalian masing-masing ya, guru yang nyebelin gitu ya waktu SMA tuh, wah Pak ini tuh paling nyebelin soalnya begini begini begini. Ibu ini tuh paling nyebelin soalnya begini begini begini. Nah itu, biasanya gurunya memang punya problems ya, atau kelompok guru tertentu yang memang punya masalah tertentu yang harus kemudian diatasi oleh psikolog atau tenaga administrasi, ya. Tidak saja guru, tidak saja siswa ya, tidak saja guru sebagai pelaku pendidikan, ternyata tenaga administrasi itu juga harus menjadi, klien dari psikolog sekolah karena dia juga merupakan sistem, ya. Dia merupakan, bagian dari sistem, ya. Saya yakin kalian ya di Fakultas Psikologi sendiri, dosennya baik, teman-temannya baik, tapi layanan akademiknya begitu tuh, gitu, ya. Itu sangat mungkin juga membuat kalian menjadi misalnya demotivasi dan sebagainya. Ya tenaga administrasi ini sering sering sekali juga, walaupun dia tidak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, tetapi ada efek tertentu yang
ditimbulkan ketika tenaga administrasi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nah, tenaga administrasi juga bisa menjadi klien langsung dari psikolog sekolah. Dan yang terakhir ya sekolah sebagai sistem. Ya, sekolah sebagai sistem itu harus dipandang sebagai sebuah satu kesatuan yang kemudian berpengaruh terhadap siswa. Ya, berpengaruh terhadap well-being siswa, terhadap motivasi dari siswa, terhadap academic achievement dari siswa. Jadi kalau kita melihat seperti ini, di mana klien langsung dari psikolog sekolah itu mulai dari siswa, kelompok siswa, kelas, guru secara individual, kelompok guru, tenaga administrasi, bahkan sekolah sebagai sistem, maka tadi jelas yang dikatakan oleh Yunika bahwa tugas dari psikolog dari BK itu mungkin hanya di sini siswa yang sebelah kiri ya, siswa secara individual dan kelompok. Tetapi kalau psikolog sekolah itu semua sekolah sebagai satu kesatuan sistem, begitu. Jadi berat ya, ya memang berat begitu. Memang banyak yang harus dilakukan oleh psikolog sekolah begitu. Ya, nah kemudian tadi adalah saya kembali ke gambar yang tadi ya, mana tadi? Yang ini ya, bahwa tadi sudah ada tingkat pelayanan, ada kegiatan profesional, klien langsungnya ada, dan tingkat program pendidikan. Nah, ini dulu ya, kekhasan lingkungan masyarakat. Nah, eee, psikolog sekolah atau ahli psikologi sekolah ini juga harus memperhatikan yang namanya kekhasan lingkungan masyarakat dan sekolah ya. Eee Seringkali sistem pendidikan itu sangat terkait dengan, lingkungan dan masyarakat sekolah, ya, lingkungan masyarakat dan sekolah. Satu bentuk pendidikan itu tidak bisa begitu saja diadopsi oleh, tempat lain. Contoh misalnya, ya, di Jawa itu kita sangat sangat biasa ya, untuk menggunakan anak sekolah itu pakai seragam, kemudian pakai sepatu, sepatunya hitam, kaos kakinya putih, pakai ikat pinggangnya warna hitam ya, bawa tas. Itu sangat biasa dan itu adalah sebuah, hal yang normal. Tapi hal-hal yang seperti itu mungkin tidak akan kita bisa lihat di tempat-tempat yang agak agak jauh dari Jawa. Bahkan, kemarin saya cerita ke beberapa mahasiswa, tahun 2000 saya melakukan baksos ya, tahun 2000 itu kalian sudah lahir belum ya? Belum ya? Tahun 2000 itu saya, melakukan baksos ke, daerah Rangkas Bitung ya, hanya sekitar 2 atau 3 jam dari Jakarta. Rangkas Bitung kita 5 hari, bakti sosial di Rangkas Bitung, Malingping, Bayah, ya daerah situlah, Pandeglang ya, Pandeglang, Rangkas Bitung, Pandeglang, Malingping, Bayah, pokoknya Banten situ. Di mana anak sekolahnya itu, sekolah itu pakai tas kresek, ya tahu ya tas kresek ya, tas-tas plastik itu buat bawa bukunya, pakai sendal jepit. Untung ada sendal jepit. Ada juga yang nggak pakai sendal, gitu, nggak punya sendal. Jadi kami itu cuman bawa sendal, bawa tas sekolah bekas, itu mereka bukan main senengnya, karena mereka nggak mampu untuk beli sendal jepit, even sandal jepit Swallow yang mungkin 12.000 sekarang ya, mereka nggak afford gitu. Itu 3 jam dari Jakarta, gitu. Ya untuk sampai ke sekolahnya itu kita naik mobil, tapi ya Allah bukan main deh, jalannya itu lobang-lobang yang wow begitu. Bajunya ada berapa? Bajunya ada satu cuman. Ya kalau kita di sini kan kalau di SMA, anak saya SMA ya. Hari Senin bajunya putih-putih, hari Selasa bajunya apa, hari Rabu pakai baju pramuka, hari Kamis pakai baju batik, hari Jumat pakai baju koko dan sebagainya. Keren banget ya. Kita lihat tengok beberapa tetangga kita itu bajunya cuma satu tiap hari, ya itu aja gitu. Jadi ini kekhasan lingkungan dan masyarakat, lingkungan masyarakat dan sekolah ini perlu kita perhatikan ya, suku, agama ya, status sosial ekonomi ya, daerah lokasi sekolah. Ini juga sangat memberikan kontribusi terhadap berhasilnya pendidikan di satu daerah begitu. Pendidikannya formal atau non formal ya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca Profesor Yohanes Surya itu
melakukan pendidikan yang intensif terhadap anak-anak Papua di salah satu lingkungan tertentu, dan anak-anak di Papua ini yang secara intensif dia bimbing, ini sebagian besar berhasil dalam Olimpiade Sains Internasional. Ya, tapi seberapa banyak orang yang bisa seperti Prof. Yohanes Surya yang memberikan waktu dan segala apa yang dia punya untuk keberhasilan sekolah anak-anak, ya nggak semua. Ya, mungkin waktu saya ngajar psikologi pendidikan, saya sudah pernah menayangkan sekolah rimba ya, sudah pernah menayangkan ya. Oke. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi kekhasan lingkungan masyarakat dan sekolah ini memang membentuk anak, membentuk suatu sistem sekolah ya. Sekolah negeri dengan sekolah swasta saja punya kekhasan yang berbeda ya. Sekolah negeri yang unggulan dengan yang non unggulan juga berbeda. Nah, sekarang di Jakarta terutama ini dirubah ya dengan kondisi yang sekarang, bahwa dengan adanya dana BOS, bantuan operasional sekolah, semua sekolah standarnya harus sama. Karena itu semua sekolah harus mau menerima siapa saja. Ya, kalau dulu kan kalau nilainya bagus masuk sekolah unggulan. Kalau nilainya jelek ya udah deh dapat sekolahnya juga jelek. Akan terus begitu. Anak yang nilainya bagus masuk sekolah bagus, karena sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, maka dia akan semakin pinter. Begitu ya. Nanti dia akan masuk lagi ke sekolah yang lebih bagus lagi. Ya kan, akan jalurnya begitu. Sementara anak yang nilainya jelek akan masuk ke sekolah yang tidak terlalu bagus, nanti pendidikannya di situ tidak terlalu bagus, nilainya juga tambah jelek. Nah, terus kapan selesainya gitu ya? Karena itu sistem pendidikan ini memang perlu dirubah ya. Sistem pendidikan ini sangat perlu diperbaiki begitu ya, dan saya harap sih kementerian yang sekarang sudah mulai merubah proses-proses pendidikan itu menjadi semakin baik gitu. Nah, mungkin kalian juga belum tahu tingkat program pendidikan yang bisa sebenarnya dimasuki oleh psikologi pendidikan ya. Tingkat pendidikan itu memang berdasarkan tingkat perkembangan usia siswa. Nah, ini adalah gambaran mengenai tingkat pendidikan di Indonesia ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Nah, jadi kalau disebut jalur pendidikan itu ada 3. Boleh sambil nanti dijawab ya pertanyaan saya. Jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal itu yang contohnya apa ya? Jalur pendidikan formal. Sekolah, Mbak. Sekolah, Mbak, SMP. Jelas ya? Sekolah. Oke, non formal apa? Yang non formal. Les ya, kursus ya. Itu non formal. Ya, les, kursus, kalian ambil LIA ya. Bahkan TK itu adalah pendidikan non formal. Taman kanak-kanak itu pendidikan non formal masuknya. Ya. Pendidikan informal, apalagi pendidikan informal. Formal sekolah, non formal les, ya. Informal apa? Homeschooling. Homeschooling itu nanti ada 2 ya. Dia bisa masuk ke non formal, bahkan dia bisa masuk ke formal. Tapi Dinia ya tadi ya. Informal itu adalah pendidikan yang sebenarnya dilakukan hampir oleh semua orang tua, begitu ya. Pendidikan yang ada di masyarakat, pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh orang tua itu namanya pendidikan informal. Ya, ketika orang tua kalian mengajarkan di rumah, itu adalah pendidikan informal. Ya. Oke, dari jalur pendidikan sudah clear ya. Kalau ruang guru itu masuk apa ruang guru? Kan lagi ngetren nih. Non formal, Mbak. Non formal ya. Kalau saya ikut les piano di Yamaha, Non formal, Mbak. Non formal ya. Jadi jelas ya sudah jalur pendidikannya ya, antara formal, non formal dengan informal. Nah, kalau jenjang pendidikan formal itu jelas
Ada dasar ya, dasar itu adalah sekolah dasar ya. Ada menengah. Menengah itu ada SMP dan ada SMA ya. Pendidikan tinggi itu ada universitas, ada LPS, LP3I itu apa ya? Lembaga pendidikan seperti LP3I, ada sekolah tinggi ya, sekolah tinggi akuntansi negara ya, sekolah tinggi administrasi negara, sekolah tinggi ilmu hukum, itu sekolah tinggi. Ya, jadi ada universitas, ada akademi ya, akademi, ada sekolah tinggi, ada institut ya, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Nasional, itu semua adalah pendidikan tinggi. Ya. Nah, jenis pendidikannya ada pendidikan umum. Pendidikan umum itu ya sekolah umum ya, SMA, SD. Pendidikan kejuruan, apa tuh pendidikan kejuruan? SMK ya, Mbak? SMK, oke ya, sekolah menengah kejuruan, ya, itu SMK. Nah, jenis pendidikan tuh ada yang akademik, ya, akademik itu misalnya seperti ya akademik ya S1, S2 itu akademik. Tapi ada yang profesi, ya, ada jenis pendidikan profesi itu seperti saya ambil profesi psikolog, ya, itu jalur profesi. Ambil profesi sekarang itu sarjana teknik arsitektur, itu S1 teknik arsitektur, kemudian dia harus ambil untuk jadi arsitek, dia ambil namanya ars ya, profesi arsitektur. Dokter, itu kalau dokter kalau lulus dari S1 kedokteran namanya sarjana kedokteran. Harus ambil profesi untuk jadi dokter. Apalagi ya, farmasi. Ya, farmasi itu juga S1-nya adalah S1 farmasi, profesinya adalah profesi apoteker. Notaris. Apalagi ya? Engineer ya. Sekarang IR itu engineer itu juga profesi. Apalagi ya jenis profesi ya? Akuntan. Ya, akuntan itu juga ada. Kalau Anda lihat apa namanya profesi gelar ya, misalnya Siti Khafisah SEAK. Nah, AK-nya itu berarti dia akuntan, itu profesi, bukan gelar akademik. Seperti ke saya nih, Auli Grasinta MSI PSI. PSI-nya bukan gelar akademik, PSI-nya adalah gelar profesi psikolog. Gitu. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Mbak. Oke. Vokasi adalah jenis pendidikan sampai dengan setara S1 sebenarnya D4 ya, itu ada pendidikan vokasi. Itu seperti pariwisata ya, itu ada vokasi. Apalagi ya vokasi itu banyak ya. Apa boleh contohnya vokasi? Pendidikan vokasi? Kesekretariatan. Apalagi vokasi? Tata boga ya, chef gitu ya, tata boga. Banyak sekali sebenarnya pendidikan vokasi ya, gitu. Itu adalah jalur-jalur yang bukan akademik tapi vokasi, vokasional. Kemudian jenis pendidikan keagamaan ya, seperti menjadi pastor ya, menjadi ustadz ya, Pak, santri ya, itu keagamaan ya, menjadi pastor itu sekolah teologi, bukan sekolah teologi ya namanya. Iya, sekolah teologi ya, menjadi pastor, menjadi pendeta. Kemudian itu ada jalurnya pendidikannya sendiri. Ustadz ya, saya nggak tahu deh, santri ya. Kalau ustadz itu kan harusnya antri dan sebagainya. Atau jenis pendidikan khusus yang memang dibuat hanya untuk keperluan tertentu. Nah, jadi ini jenis-jenis pendidikan yang ada, jenis-jenis jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, pertanyaan saya, kalau sekolah luar biasa masuknya di mana? Di jalur pendidikannya apa? SLB? Khusus. Khusus ya? Formal. Dia formal, tapi jenis pendidikannya ini ya tadi, khusus. Ya, karena karena dia pendidikan formal. Jadi kalau ditanya SLB itu masuknya formal atau non formal? Formal. Ya, karena SLB itu ada ijazahnya.
ya, ada ujiannya, ada UN-nya, ya, ada itu. Tapi dia tergolong sebagai jenis pendidikan khusus. Karena kalau di SLB itu setiap anak memiliki IEP namanya, Individual Educational Programnya sendiri. Ya, nanti kita akan bahas itu juga di pertemuan tentang anak berkebutuhan khusus ya. Itu jenis pendidikannya adalah pendidikan khusus gitu. Ya, ini adalah tentang jalur pendidikan. Nah, clear ya sampai di sini ya, supaya nanti ketika kita akan berlanjut ke materi selanjutnya kita tahu nih, oh di Indonesia itu jenis pendidikannya kan seperti ini gitu. Ya. Nah, saya akan menayangkan satu video tentang Finlandia. Finlandia itu adalah negara dengan standar pendidikan paling baik di dunia. Ya, dia itu negara dengan standar pendidikan paling baik di dunia. Kita lihat videonya, dia dalam bahasa Inggris ya. Saya harap sih kalian ada subtitle-nya tapi in English. Jadi saya harap sih kalian ini ya bisa mengikuti ya. Sebentar. Tadi saya download tapi nggak ada subtitle-nya. Ini saya bukakan aja di YouTube supaya ada subtitle. If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a Sudah bisa? And excursions are free. Sebentar. Sudah apa tampak layar saya? Ada, Mbak. Oke, kita lihat sama-sama ya. It's 8 a.m. on a cold morning in the suburbs of Helsinki, and these primary school children are getting ready for class. This morning's lesson, ancient history. Well, they are reading pictures, some texts about Egyptian ancient life. They are reading, and then I'm going to ask something. What did they find out from the book? I think we all are ready now. This is a school system that for years has been among the world's best. And then what about this gold one? Yeah, Minttu, please. And yet these kids will spend half as much time in a classroom as Australian children. When you go to the first grade, when you are 7 years old, the amount of hours is 20 hours a week. It's the minimum. And then it gets more hours the older you get, but it's still less than in many countries in Europe or in the world. In Finland, it's individual teachers who decide how the curriculum is taught, including how much technology should feature in their classrooms. Me tehdään sellaista pyramidiprojektia. Sebentar saya ulang. Nah, Less than. ini tadi ya. Saat anak itu pada usia 7 tahun mungkin SD ya, jumlah jam sekolah itu adalah sekitar 20 jam dalam 1 minggu. Kalau waktunya adalah 5 hari itu hanya 4 jam sehari. Ya, jadi jumlah jam belajarnya sebenarnya sangat sedikit sekali dibandingkan kita di Indonesia ya. Saya lanjutin saja tadi. Finland, it's individual teachers who decide how the curriculum is taught, including how much technology should feature in their classrooms. Me tehdään sellaista pyramidiprojektia, missä esimerkiksi me kirjoitetaan hieroglyfeillä meidän nimet paperille ja sitten me tehdään Classroomista tehtäviä. 11-year-old Minttu Latumaki asks to leave class to work at the school's own student-run cafe. You can go. Yeah, that's okay. Hello. One cake for the cameraman, one cake for me, and 2 coffees. How much is it? €2 and 60 cents. How much change? €2
Pesos. So is there a tip jar? Do you have tips? No. No tips. Okay. In Finland, school lunches, like books and excursions, are free. The kids select what they want, sit down with their friends and teachers to eat before they clean up after themselves. The children rug up again to play outside. Some play a raucous version of soccer. Some play basketball, while others wait for the hockey rink to open. There are plenty of options for bad weather days too. The facilities in this school are just amazing. Outside, we saw an ice skating rink, and in here, where the kids can play at lunchtime, there's a ping pong table, a pool table, and in here, for the cold winter days, they've got a room full of beanbags and couches, and there's even a PlayStation in the corner. It seems like it's such a rich school, you must get more money than other schools. No, we don't. It saves money for everyone, actually. They take and borrow books. In Finland, schools are not allowed to raise private funds or to charge fees from parents. All schools are equitably funded from taxation. And in our system, everything is free for the students, actually. We don't collect any money from the parents. We want our schools to be equal and have the equal opportunities to arrange the education. So therefore also the finance system need to be equal and treat equally all the schools. Ja sitten tuossa tulee 16. Mintu Latomaki's older brother Levi is in year 7, and this afternoon he's got maths. We have like the last chapter before we have the next exam. There are regular exams in Finland, but the results of these tests are not published and shared. We have national tests, but the big difference is we don't compare schools that this is not good school, this is bad school. We just use the information that we evaluate ourselves. But perhaps the single biggest difference in Finnish education is the standard of teaching. Levi's maths teacher, Una Arnes, speaks 5 languages and has postgraduate qualifications. So every one of us, we have to have a master's degree to be teachers. So like, for example, me, I'm math and chemistry and physics teacher. In Finland, a career as a teacher is highly sought after. To enter the studies in university, actually, it's really hard. They take something like 10% to study teaching. If you really want to be a teacher, it can't be your second or third, or I don't know what kind of option. It has to be your first. I believe that they know what is the best for our children. I'm not a teacher. I don't have that education, so we don't interfere their work. In Finland, there's little anxiety about finding the right school for your child. We trust that they have very good school. We don't need to do any research work or... I think that is not a question. No, no. Finland is a vastly different country with a tiny, homogenous society. But its education success must surely offer some lessons for Australia. I would like to say that try to build the system that you trust the people. And its investment in teachers seems an obvious place to begin. The society respects the teachers. It means also the parents respect the teachers and they don't question the teachers. And that's in Finland a really huge thing. Baik, kalau lihat video ini tentu sangat berbeda ya dengan kita di sini, di mana beberapa tahun terakhir kita lihat guru bahkan orang tua melaporkan gurunya gitu ya, siswa begitu tidak respect terhadap guru dan sebagainya. Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat dari video ini, yang pertama adalah begitu negara itu memberikan perhatian yang sangat besar kepada sistem edukasinya, di mana ini saya sudah kembali ke ini kan PowerPoint kan ya, sudah ya? Sudah Mbak.
di mana teks pajak yang dibayarkan itu betul-betul digunakan untuk education. Sebenarnya Indonesia tidak terlalu buruk ya. Sebenarnya terutama di akhir-akhir ini sangat besar, hampir 20% APBN kita itu untuk sekolah. Tetapi karena korupsinya juga besar-besaran, itu yang membuat akhirnya sekolah tidak bisa berjalan dengan baik begitu. Padahal sebenarnya kalau tidak ada atau penggunaan dana sekolah ini digunakan dengan sangat baik, saya yakin sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan begitu. Nah, yang kedua tadi, yang pertama adalah pendanaan yang sangat baik dari sekolah. Itulah kenapa kemarin beberapa tahun terakhir ya, ketika sekolah kemudian disamakan, masuk sekolah berdasarkan jarak, yang orang tua tuh rame ya, ribut, masuk sekolah berdasarkan umur dan sebagainya, itu kan orang tua semua menolak. Kenapa? Karena kita selalu berpikiran bahwa yang bisa mendapat pendidikan adalah anak-anak yang pintar. Padahal tadi harusnya equal. Ya, kalau sekolahnya sekolah negeri, BOS dengan bantuan operasional sekolah, ya maka fasilitasnya harus sama. Nah, itu yang tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sekolah yang anak-anaknya pintar, anak-anaknya bagus, dapat reward yang lebih bagus daripada sekolah yang jelek. Ya, karena itu yang tertinggal akan semakin tertinggal begitu. Itu tadi pendanaan. Yang kedua adalah guru. Jadi ternyata guru itu punya central role ya, punya peran yang sangat penting dalam pendidikan begitu. Nah, kita lihat tadi di situ guru-gurunya minimal master ya, dan ketika dia di university dia harus mengambil sekian persen ya, 10% dari waktunya untuk belajar menjadi guru, tidak saja langsung jadi guru begitu. Jadi ada proses pendidikan, dan ketika orang mau menjadi guru itu betul-betul menjadi pilihan utamanya dia. Nah, sementara di Indonesia kebalikannya, menjadi guru itu karena sudah tidak ada pilihan lain begitu. Menjadi guru itu sudah karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah jadi guru aja deh gitu. Padahal kalau di Jakarta ya, guru itu punya tunjangan TKD ya, tunjangan kinerja daerah yang cukup besar gitu ya. Guru itu di Jakarta bisa take home pay minimal 15 juta, guru negeri ya, PNS gitu. Tapi ini gap-nya terlalu jauh, sementara guru-guru di daerah lain tidak seperti itu. Nah, jadi itu dua. Kemudian yang terakhir adalah tiga, adalah orang tua ya. Tadi lihat betapa orang tua itu begitu percaya dengan sekolah. Mereka percaya bahwa sekolah adalah tempat yang baik, bahwa sekolah akan memberikan perhatian yang baik, sehingga ya mereka tidak perlu intervensi sama sekali dengan sekolah. Mereka sangat percaya dengan apa yang diberikan di sekolah, begitu. Jadi mereka juga tidak perlu tadi searching ya, sekolah yang bagus apa. Itu nggak jadi pertanyaan di Finlandia karena semua sekolah bagus, begitu. Ya, jadi tiga komponen ini kalau kita lihat begitu penting dalam suatu pendidikan ya. Tadi lihat juga mereka bisa makan siang dengan gratis ya di siang hari ya. Jadi nggak ada tuh orang tua sibuk mikirin anaknya bawain bekal dan sebagainya. Kenapa? Karena semua sudah equip gitu ya, semua sudah disiapkan. Bahkan anak bisa bekerja sebagai penjaga kafe gitu ya di sekolah, supaya mungkin dia mendapat penghasilan, dia belajar bekerja dan sebagainya. Jadi ya tadi mungkin satu video tentang pendidikan Finland yang begitu begitu mungkin amazed gitu buat kita, tetapi ini penting untuk kita lihat ya. Tadi kenapa bilang Australia, karena ini sebenarnya videonya divideokan oleh news dari Australia. Tapi kita bisa melihat bahwa sangat mungkin untuk bisa buat sebuah pendidikan yang terbaik kalau ada sistem yang juga baik. Nah, tadi juga disampaikan bahwa kepala sekolahnya juga menyampaikan mereka juga punya tes ya, tapi tesnya tidak digunakan untuk membandingkan ya, untuk membandingkan dengan sekolah lain, tetapi untuk kemudian dievaluasi apa yang kurang ya. Nah, di Indonesia juga dilakukan seperti itu. Memang fungsi tes itu salah satunya adalah yang pertama adalah fungsi instruksional, memberikan umpan balik. Kemudian memang yang sering sekali kita lakukan adalah sebagai indikator pendidikan. Ini ya, sebagai indikator pendidikan nih, ya yang ini. Dan membandingkan status pendidikan antar negara. Dan alhamdulillah sampai sekarang Indonesia tidak pernah berada pada posisi yang baik.
Ya, Indonesia itu selalu dibandingkan dengan negara-negara lain, tetapi selalu posisinya selalu rendah. Kenapa? Karena hasil dari pengukuran itu tidak menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri. Ya, saya termasuk orang yang sangat senang ketika ujian nasional ditiadakan, terutama untuk level SD dan SMP. Kenapa? Karena seharusnya pada level SD dan SMP itu bukan untuk mengukur, bukan untuk membandingkan, apalagi untuk menjadi seleksi dari SD nilai UN-nya untuk masuk SMP. Dari kecil anak itu sudah dibiasakan untuk scoring, untuk pemujaan terhadap skor begitu. Tapi tidak melihat kapasitasnya, kompetensinya seperti apa. Ya, jadi saya sangat senang waktu akhirnya UN ditiadakan gitu, diganti dengan pilihan-pilihan lain ya. Jadi memang banyak hal yang belum tepat ya dilakukan di Indonesia. Kemarin ketika pandemi yang pertama, anak saya sudah dapat rapot yang pertama, di grup orang tua itu muncul kata-kata begitu. Bu, mohon maaf saya belum bisa mengambil rapot. Untuk rankingnya boleh nggak di-share di sini? Saya sebagai psikolog itu langsung, aduh, bayangin masa pandemi ya, pembelajarannya tidak normal, tidak semua anak punya kemampuan yang sama untuk mengakses pelajaran, di mana banyak teman-teman yang mungkin bahkan beli pulsa saja tidak bisa, ada orang tua yang minta ranking. Jadi saya dengan, aduh ternyata pandangan orang tua itu hanya sebatas ranking. Saya langsung, sebaiknya hal-hal seperti itu tidak dibicarakan seperti ini. Kenapa? Ngapain sih kita membandingkan satu anak dengan anak lain pada kondisi anormal seperti ini? Ya, jadi ternyata pandangan orang Indonesia atau pendidikan Indonesia itu masih seperti itu, begitu. Apakah bisa berubah? Ya, saya sih masih optimis ya kita untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik. Gitu. Nah, sementara tadi yang terakhir selain psikolog sekolah, psikolog pendidikan, ada juga yang kita sering kenal dengan namanya psikolog masyarakat. Dan ini sekarang semakin banyak ya, yang sifatnya tidak hanya membangun sistem sekolah secara sistem, tetapi juga membangun pendidikan masyarakat itu untuk mencapai kesejahteraan mental masyarakat ya. Jadi sekolah, psikolog masyarakat biasanya membantu sekolah untuk merancang sekolah agar menjadi tempat untuk tercapainya kesehatan mental masyarakat yang lebih baik begitu. Kalau kalian lihat tadi dari film tadi, bayangin suasana kelasnya, suasana kantinnya dan sebagainya begitu menyenangkan dan membuat orang ingin betah lama-lama di sana ya. Tadi lihat ada satu ruangan untuk musim dingin yang mereka ada sofanya, ada main PS-nya ya, tapi juga mereka bisa main outdoor dan sebagainya. Membantu mengembangkan, menyusun program dan mendirikan evaluasi program pendidikan bekerja sama dengan sekolah ya. Ini tidak harus dilakukan di sekolah tetapi juga bisa dilakukan di komunitas-komunitas. Meneliti ciri-ciri hubungan interpersonal dan hubungan organisasi dalam lingkungan sekolah, misalnya apakah ada yang tadi ya, misalnya ada hal-hal yang sebenarnya kaitannya bukan dengan pembelajaran secara langsung, tetapi karena hubungan antar interpersonal. Contohnya hal-hal yang sering terjadi itu salah satunya adalah misalnya pelecehan seksual oleh guru, begitu ya. Kemudian pelecehan verbal oleh guru, itu juga banyak terjadi. Kekerasan ya, kekerasan oleh siswa pada guru itu bahkan juga terjadi ya. Dan dapat memanfaatkan sumber daya profesional untuk mengadakan perbaikan hubungan interpersonal, mempengaruhi teman sebaya maupun memanfaatkan orang yang bukan teman sebaya. Jadi ketiga profesi ini, ahli pendidikan, ahli psikologi sekolah, ahli pendidikan, dan juga ahli psikolog masyarakat, ini semua punya kesempatan untuk membantu sekolah dalam membuat sekolah menjadi lebih baik. Nah, fokus kita dalam kuliah ini adalah ketiga hal itu. Nanti kita akan melihat kita sebagai sarjana psikologi, kalian sebagai sarjana psikologi, di mana sih kalian bisa berperan sebagai ahli psikologi sekolah begitu. Belum psikolog sekolah tapi ahli psikologi sekolah. Saya rasa itu mungkin dari saya mengenai pertemuan kita pada siang ini, untuk kemudian minggu depan kita akan belajar mengenai ekologi sekolah.
Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, ini jamnya juga sudah lewat. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini mengenai materi kita dalam 1 semester ini? Kira-kiranya akan seperti apa dan apa yang akan kita pelajari? Apakah sudah cukup clear gitu, sudah cukup jelas? Halo? Cukup jelas, Mbak. Oke, cukup jelas ya. Oke. Cukup jelas, Mbak. Cukup ya. Ada pertanyaan? Ada? Cukup, Mbak. Cukup. Oke ya. Belum, Mbak. Jadi, cukup ya. Tadi yang video tadi itu juga sudah saya upload di Google Classroom. Nanti kalau kalian mau nonton lagi silahkan. Jadi kira-kiranya untuk 1 semester kita akan belajar hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan, materi juga sudah saya sampaikan di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mbak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya rasa perkuliahan kita cukup. Sudah jam 2:30 lewat ya, saya sudah 10 menit ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk ekologi sekolah. Ya. Oke, saya tutup ya kuliahnya. Baik, Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Makasih, Mbak. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Live ya, Mbak. Sama-sama, saya N ya.